Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Hermawan Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk presentasikan hasil analisis mengenai kerawanan banjir di Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kerawanan banjir pada masing-masing kecamatan di Jakarta Barat melalui pemanfaatan analisis spasial berbasis data geospasial. Sebelum masuk ke analisis, terlebih dahulu kita perlu untuk memahami mengapa banjir ini menjadi isu penting di Jakarta Barat. Jakarta Barat sendiri merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan didominasi kawasan pemukiman serta bangunan perkotaan. Selain itu, banyak wilayah yang berada dekat dengan sungai dan saluran drainase utama. Kondisi ini diperparah oleh minimnya daerah resapan air akibat tingginya pembangunan fisik. Ketika curah hujan tinggi terjadi, kemampuan tanah untuk menyerap air jadi sangat terbatas, sehingga meningkatkan resiko genangan dan banjir. Nah, oleh karena itu, banjir tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan tata ruang, kepadatan penduduk, dan pengelolaan wilayah. Untuk menganalisis kerawanan banjir tersebut, digunakan yang namanya itu Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG ini merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data spasial. SIG menggabungkan dua jenis data, yaitu data spasial yang menunjukkan lokasi suatu objek dan data atribut yang berisi informasi pendukung dari objek tersebut. Dengan SIG, hubungan antar wilayah dapat dianalisis secara lebih mudah sehingga dapat membantu dalam perencanaan wilayah, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, hingga pengambilan keputusan berbasis lokal. Selanjutnya ada manfaat dari SIG itu sendiri. Yang pertama, SIG ini mampu melakukan analisis spasial secara mendalam sehingga kondisi suatu wilayah dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, SIG dapat menyajikan data dalam bentuk peta tematik yang lebih mudah dipahami dibandingkan data tabel biasa. Yang ketiga, SIG membantu perencanaan tata ruang agar pembangunan lebih efisien dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Selain itu, SIG juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan dalam evaluasi risiko bencana seperti banjir maupun longsor. Karena itulah, SIG ini jadi alat penting dalam proses perencanaan pembangunan modern. Nah, dalam perspektif ekonomi pembangunan, SIG sendiri itu memiliki peran yang sangat strategis. Melalui SIG, pemerintah dapat menentukan lokasi pembangunan yang tepat, mengidentifikasi wilayah prioritas, serta memetakan potensi sumber daya daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan itu jadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan karena didasarkan pada kondisi wilayah yang nyata. Berikut ini ada 3 analisis dasar SIG. Yang pertama itu ada analisis buffer atau kedekatan. Analisis buffer itu digunakan untuk membuat zona dengan jarak tertentu dari suatu objek. Dalam hal ini, yaitu membuat zona atau poligon dengan radius atau jarak tertentu dari target fitur, baik itu berupa titik, garis, maupun poligon. Tujuannya itu untuk memetakan zona bahaya, zona perlindungan, mengukur kedekatan lokasi atau jangkauan pelayanan, tergantung dari input apa yang nantinya akan digunakan. Yang pertama itu ada buffer pada titik, yaitu menciptakan lingkaran dengan radius tertentu di sekitar titik tersebut. Contoh pengaplikasiannya itu salah satunya adalah untuk menentukan area aman di sekitar lokasi ledakan.
Yang kedua ada buffer pada garis, yaitu menghasilkan jalur yang melebar kiri kanan dengan jarak tertentu. Contoh pengaplikasiannya itu untuk menentukan wilayah pengaruh sungai untuk analisis kerawanan banjir. Yang ketiga itu ada buffer pada poligon. Ini tuh memperluas batas-batas poligon keluar atau ke dalam. Contoh aplikasinya itu untuk memperkirakan dampak dari zona industri terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, ini tuh ada single buffer dan multi-ring buffer. Yang pertama itu ada single buffer. Single buffer itu merupakan buffer yang hanya membentuk satu zona dengan jarak tertentu. Contohnya itu membuat zona sejauh 100 meter dari sungai, seperti pada gambar. Yang kedua itu ada multi-ring buffer yang membentuk beberapa zona sekaligus dengan jarak yang berbeda. Misalnya zona 0 sampai 100 meter, 100 sampai 400 meter, dan seterusnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Jadi dalam penelitian ini tuh digunakan konsep multi-ring buffer karena diperlukan beberapa kelas jarak untuk menentukan tingkat kerawanan banjir pada wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya ada dissolve pada analisis buffer. Nah, dissolve ini tuh digunakan untuk menggabungkan beberapa area buffer yang memiliki atribut atau kategori yang sama menjadi satu area yang lebih sederhana dan rapi. Fungsinya ini untuk mengurangi tumpang tindih buffer, menyederhanakan tampilan peta, dan mempermudah interpretasi data yang kemudian membuat hasil analisisnya ini tuh jadi lebih efisien. Dapat dilihat pada gambar yang kiri itu buffer yang belum di-dissolve, dan yang kanan itu buffer yang sudah di-dissolve. Buffer yang belum di-dissolve itu buffernya terpisah-pisah gitu, kelihatan batas-batasnya. Jadi tampilannya itu jadi lebih kompleks gitu, nggak sederhana. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, yang sudah di-dissolve buffernya, nah buffernya ini udah tergabung jadi satu poligon gitu, nggak ada batas pemisahnya, dan tampilannya ini lebih ringkas. Yang kedua ini ada analisis overlay atau analisis tumpang tindih. Analisis overlay ini tuh digunain untuk menggabungkan dua atau lebih lapisan layer gitu, yang berbeda untuk menghasilkan satu lapisan data baru yang mengandung informasi gabungan dari lapisan-lapisan inputnya. Nah, melalui overlay kita dapat mengetahui hubungan antara berbagai variabel spasial yang berbeda. Dalam penelitian yang saya jelaskan nanti, overlay ini digunakan untuk menghubungkan data sungai, batas administrasi, dan data permukiman sehingga dapat diketahui wilayah yang berpotensi terdampak banjir nantinya. Nah, tujuan dari overlay ini sendiri itu untuk menghasilkan informasi atau peta tematik yang lebih akurat, komprehensif, dan mudah dianalisis. Nah, di dalam analisis overlay ini juga ada metode-metodenya, yaitu yang pertama metode clip. Metode clip ini digunakan untuk memotong data berdasarkan batas wilayah tertentu. Clip ini hanya mengambil bagian layer yang berada di dalam area pemotongan. Dan clip ini juga tidak menggabungkan atribut dari layer pemotong. Contoh dari penerapan clip ini yaitu untuk memotong data sungai berbasis batas administrasi Jakarta Barat. Hasilnya itu nanti akan menampilkan bagian sungai yang hanya berada di wilayah Jakarta Barat. Untuk cara penggunaan di ArcGIS itu sendiri, kita bisa klik kolom view di atas, setelah itu kita pilih geoprocessing, lalu kita bisa ketik clip pada search bar yang nanti kemudian akan muncul seperti pada gambar di sebelah kanan itu, yaitu clip. Nah, di clip ini input fiturnya itu untuk tujuan yang mau kita potong. Nah, kita kan mau motong zona pemukiman ya, untuk kita mau motong pemukiman yang ada di wilayah Jakarta Barat. Nah,
Flip filternya ini cakupan wilayah yang diinginkan. Kita kan mau cakupan wilayahnya di Jakarta Barat aja ya. Jadi kita mau tahu permukiman di wilayah Jakarta Barat itu ada gimana gitu, ada berapa. Nah, jadi misal pemukiman di Jakarta Barat itu ingin dipotong ke wilayah per kabupaten atau kota. Jadi kita mau spesifik lagi nih dari wilayah kota Jakarta Barat, kita mau ke per kecamatan misalnya gitu. Jadi input fiturnya itu zona pemukiman, eh, klik fiturnya itu nanti eh, kecamatan. Tuh. Next di sini ada metode intersect yang itu. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk mencari area yang saling tumpang tindih antar layer. Nah, klik intersect ini menggabungkan dua data spasial yang memiliki rincian wilayah. Contohnya itu menggabungkan data sungai dengan pemukiman. Nah, hasilnya itu nanti akan menampilkan pemukiman yang berada di zona rawan banjir beserta atribut datanya. Nah, cara untuk pengaplikasiannya di aplikasi ArcGIS itu yang pertama kita klik view di bagian atas, setelah itu geoprocessing, kemudian kita ketik intersect pada search bar gitu. Nah, kemudian akan muncul seperti gambar di samping. Lalu kita isi untuk input fiturnya itu yaitu layer yang mau dilihat atau untuk analisis atau komponen untuk analisisnya ini sendiri. Nah, misalnya kita mau peta pemukiman rawan banjir, maka input fiturnya ini yaitu sungai kerawanan banjir wilayah Jakarta Barat dan pemukiman wilayah Jakarta Barat. Jadi nanti hasilnya itu akan muncul pemukiman yang rawan banjir di Jakarta Barat. Selanjutnya ada metode union, yaitu metode yang digunakan untuk menggabungkan seluruh area dari dua layer. Nah, metode ini tuh menggabungkan semua fitur dan atribut, baik yang saling tumpang tindih maupun tidak. Contohnya, yaitu menggabungkan data penggunaan lahan dengan jaringan jalan. Hasilnya nanti akan menampilkan seluruh wilayah penggunaan lahan dengan jaringan. Uh, hasilnya nanti akan menampilkan seluruh wilayah gabungan beserta atribut dari kedua layer. Cara pengaplikasian itu sendiri di ArcGIS yaitu kita klik kolom view di atas, setelah itu seperti biasa kita pilih geoprocessing, kemudian kita ketik union pada kolom pencarian, kemudian akan muncul seperti pada gambar di samping. Jadi kita pilih input kita itu layer atau komponen yang mau kita gabungin, misalnya yaitu penggunaan lahan dan jalan yang ingin digabung jadi satu layer. Jadi input fiturnya itu layar penggunaan dan jaringan jalan. Sehingga maka kedua layer akan jadi satu, yaitu penggunaan lahan union. Berikutnya, analisis yang terakhir itu ada analisis networking atau jaringan. Nah, analisis ini itu digunakan untuk menganalisis jaringan yang saling terhubung, seperti jalan, rel, atau sungai. Analisis ini sendiri berfungsi untuk mengetahui aliran, pergerakan, dan hubungan antar titik dalam jaringan. Contoh pengaplikasiannya itu yaitu untuk mencari rute tercepat menuju rumah sakit melalui jaringan jalan. Hasilnya maka akan menampilkan rute atau jalur paling optimal dan efisien. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan rawan banjir di wilayah Jakarta Barat. Pertama-tama kita harus tahu dulu di wilayah Jakarta Barat, kota Jakarta Barat itu seperti apa nih keadaannya. Nah, di sini di kota Jakarta Barat itu sendiri, untuk letak geografis dan luas wilayah kota Jakarta Barat itu, Barat ini berada pada utara seperti yang tertera gitu ya. Nah, untuk luas wilayah
kota administrasi Jakarta Barat ini mencapai 129,54 km saja, atau mencapai 19,56% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk karakteristik wilayah Jakarta Barat itu sendiri, yang pertama itu dia didominasi kawasan perkotaan dan pemukiman. Yang kedua itu topografinya relatif datar. Untuk letak wilayah Jakarta Barat ini, dia berada di atas permukaan laut itu, yaitu 7 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir itu daya resap tanahnya itu terbatas akibat tingginya pembangunan di wilayah Jakarta Barat. Untuk hidrologi sendiri, Jakarta Barat ini dilalui Sungai Angke, Pesanggerahan, Kalimutet, dan Kali Sekretaris, dan Kali Kerukut. Di Jakarta Barat ini sendiri juga memiliki jaringan drainase dan kanal pengendali banjir. Berikut ini ada layout analisis kerawanan banjir Jakarta Barat. Dapat kita lihat bahwa per kecamatannya itu dia di Jakarta Barat ada 8, yaitu Kecamatan Kalideres, Cengkareng, Kembangan, Kebon Jeruk, Grogol, Petamburan, Palmerah, Tambora, dan Taman Sari. Yang pertama di sini ada Kecamatan Palmerah. Di sini kita bisa lihat datanya, yaitu untuk Kecamatan Palmerah, dia berada untuk tingkat sangat bahayanya itu dia berada di 8,9%, untuk bahaya dia ada di 29%, klasifikasi sedang dia ada di 32,6%, rendah ada di 17,4%, dan sangat rendah ada di 12,1%. Di sini juga kita bisa lihat luas daerah yang terdampak berdasarkan klasifikasi kelasnya. Itu ada untuk sangat bahaya itu ada 60.221 meter persegi, dan lainnya gitu. Nah, jadi berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa kerawanan banjir Kecamatan Palmerah ini didominasi wilayah sedang. Nah, besar proporsi wilayah kategori rendah dan sangat rendah pada Kecamatan Palmerah ini menunjukkan bahwa Kecamatan Palmerah ini masih dapat dikatakan relatif lebih aman terhadap ancaman banjir dibandingkan dengan kecamatan. Yang kedua ada Kecamatan Grogol Petamburan. Pada kecamatan ini kita dapat lihat bahwa presentasinya ini bahaya itu 13,6%, bahaya 44,5%, sedang 33,1%, dan rendah 8,7%. Nah, jadi berdasarkan data itu dapat kita ketahui bahwa Kecamatan Grogol Petamburan ini dia lebih didominasi oleh kategori bahaya. Meskipun masih didominasi wilayah yang rawan, persebaran kelas kerawanan ini cukup beragam sehingga tingkat resikonya itu masih lebih baik dibandingkan kecamatan dengan dominasi bahaya yang lainnya. Berikutnya ada Kecamatan Kembangan. Sini kita juga bisa lihat bahwa di Kecamatan Kembangan ini untuk kelas sangat bahayanya itu 18,2%, bahaya 46,2%, sedang 22,2%, rendah 9,2%, dan sangat rendah 4,2%. Nah, berdasarkan data, kita bisa tahu nih bahwa Kecamatan Kembangan ini didominasi kategori bahaya, yaitu sebesar 46,2%. Namun masih terdapat wilayah dengan kategori rendah dan sangat rendah. Hal ini itu menunjukkan bahwa banjir di Kembangan ini cukup tinggi, tapi belum separah beberapa kecamatan. Berikutnya ada Kecamatan Kalideres. Kalideres ini memiliki dominasi kategori bahaya sebesar 43,1%, dan kategori sedang sebesar 32,8%.
Proporsi kategori sedang besar menunjukkan bahwa tingkat kerawanan banjir di daerah sini masih dapat dikatakan menengah hingga tinggi dibanding kecamatan sebelumnya. Berikutnya ada Kecamatan Kebonjeruk. Kebonjeruk sendiri memiliki lebih dari 53% wilayahnya itu berada pada kategori bahaya. Sementara kategori sangat bahayanya itu mencapai sekitar 22,2%. Nah, data ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kebonjeruk ini memiliki risiko banjir yang cukup tinggi. Walaupun masih terdapat wilayah kategori sedang, sebagian besar wilayah itu tetap berada pada tingkat kerawanan yang tinggi. Berikutnya ada Kecamatan Cengkareng. Kita bisa lihat di Kecamatan Cengkareng ini tingkat bahayanya itu mencapai 55,5% dan kategori sangat bahayanya itu mencapai 31,6%. Yang artinya wilayah ini tuh didominasi kategori bahaya. Nah, tingginya kawasan terbangun dan berkurangnya daerah resapan jadi faktor utama nih yang meningkatkan resiko banjir di Kecamatan Cengkareng ini. Berikutnya ada Kecamatan Tambora. Di sini kita bisa lihat per Kecamatan Tambora itu lebih dari 93% wilayahnya itu berada pada kategori bahaya dan sangat bahaya. Untuk sangat bahayanya itu sendiri ada di 31,4% dan bahayanya itu ada di 61,8%. Nah, jadi berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa kerawanan banjir Kecamatan Tambora ini didominasi wilayah bahaya. Dapat kita artikan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi dan minimnya tempat hijau pada wilayah itu menyebabkan wilayah ini tuh sangat rentan terhadap banjir. Berikutnya ada Kecamatan Taman Sari. Nah, Taman Sari ini merupakan wilayah dengan kondisi yang paling rentan karena sebanyak 61,8% wilayahnya itu berada pada kategori bahaya dan 38,2% ini berada pada kategori sangat bahaya. Jadi hampir tidak ada wilayah dengan kategori rendah ataupun sangat rendah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Taman Sari ini sangat rentan terhadap genangan dan banjir. Nah, jadi dari seluruh hasil analisis tadi, kita bisa simpulkan bahwa Kecamatan Taman Sari ini jadi wilayah yang tingkat kerawanan banjirnya itu tertinggi di Jakarta Barat. Sebaliknya, Kecamatan Palmerah jadi wilayah dengan tingkat kerawanan banjir terendah. Untuk alasannya itu sendiri, kenapa Kecamatan Taman Sari jadi kecamatan dengan tingkat kerawanan yang tertinggi? Yang pertama itu karena kecamatan ini memiliki tingkat kelas sangat bahaya, yaitu sekitar 38,2% dan bahayanya itu 61,8%. Dan hampir seluruh wilayah ini berada pada kategori rawan banjir yang tinggi. Dan pada kecamatan ini tuh tidak memiliki area dengan kategori rendah maupun sangat rendah. Nah, dan juga pada kecamatan ini tuh didapati bahwa kerawanan banjir ini dipengaruhi oleh kepadatan pemukiman yang tinggi, minimnya ruang terbuka hijau, dan terbatasnya daerah resapan air. Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan terendah, yaitu pada Kecamatan Palmerah, yang mendasari alasan tersebut adalah yang pertama memiliki kelas sangat bahaya hanya 8,9% dan bahayanya itu 29,0%. Dan pada kecamatan ini tuh didominasi oleh kategori sedang, yaitu 32,6%, rendah 17,4%, dan sangat rendah itu 12,1%. Dan pada kecamatan ini tuh memiliki proporsi wilayah aman terbesar dibanding kecamatan lainnya. Jadi kondisi ini tuh menunjukkan kapasitas resapan dan tata ruang yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan-kecamatan ini. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kerawanan banjir pada seluruh kecamatan Kota Jakarta Barat, dapat disimpulkan bahwa kerawanan banjir Kota Jakarta Barat ini memiliki keterkaitan erat dengan
Yang pertama, tingginya kepadatan pemukiman dan kawasan terbangun. Yang kedua, minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Yang ketiga, adanya kedekatan antara pemukiman dengan sungai dan saluran drainase utama. Yang keempat, yaitu kapasitas drainase yang sangat terbatas. Dan yang terakhir itu urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan yang sangat besar. Nah, dalam perspektif ekonomi pembangunan itu sendiri, analisis kerawanan banjir ini dapat menjadi dasar perencanaan infrastruktur, pengurangan kerugian ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan investasi melalui pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif. Berdasarkan keseluruhan hal tadi, saran yang dapat diajukan kepada uh, pemerintah Kota Jakarta Barat berdasarkan analisis kerawanan banjir Kota Jakarta Barat tersebut, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas drainase dan normalisasi saluran air untuk mengurangi genangan pada wilayah rawan banjir. Yang kedua, yaitu penerapan sistem peringatan dini banjir atau early warning system yang berbasis data curah hujan dan tinggi muka air. Yang ketiga, yaitu penambahan ruang terbuka hijau, sumur resapan, dan area infiltrasi air untuk meningkatkan daya serap air hujan. Yang keempat, pengendalian pembangunan dan alih fungsi lahan pada kawasan rawan banjir. Yang kelima, peningkatan edukasi serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana banjir. Yang keenam, yaitu pengembangan konsep Sponge City dan Green Infrastructure untuk mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjir. Yang ketujuh, yaitu penerapan sistem polder, kolam retensi, dan rumah pompa pada kawasan rawan genangan. Jadi, ini tuh berdasarkan penelitian pada sistem polder di Jakarta Barat yang menunjukkan bahwa pengendalian muka air melalui kolam retensi dan rumah pompa itu efektif dalam mengurangi genangan banjir. Yang terakhir itu optimalisasi penggunaan SIG dalam pemetaan, monitoring, dan mitigasi banjir untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berikut ada referensi-referensi yang digunakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.